Biarlah setiap kita mengambil waktu teduh sejenak. Rasakanlah bahwa Tuhan hadir di tempat kita berada. Ia hadir dalam ibadah yang kita lakukan saat ini dari rumah-rumah. Biarlah kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahku. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra,
penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu di mana gereja-gereja dalam lingkup Sinode GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, minggu ini digunakan satu tema bersama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkan terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Alkitab sendiri mencatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 hingga 23. Demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Sudahkah kita beribadah seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah? Atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala, bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ketika dalam ibadah ketulusan tidak menyertai ibadah kami. Kami datang padamu bukan karena cinta, bukan karena kerinduan, melainkan karena keinginan agar Tuhan memenuhi segala yang kami perlukan. Kami datang bukan untuk mencari kehendak Tuhan, melainkan mencari kehendak kami. Ampunilah kami, jikalau kejujuran tidak ada dalam ibadah kami. Ampunilah ketika ibadah kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan atau ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diberikan kepada kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum membaca dan juga merenungkan firman Tuhan agar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita boleh mengerti dan memahami. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu di saat ini. Kami datang untuk mendengarkan perenungan dari firman Tuhan. Biarlah setiap hati yang begitu rindu untuk mendengar suara Tuhan, setiap kehidupan yang membutuhkan untuk dibuka dan dituntun langkahnya kepada Tuhan, boleh disegarkan dan juga boleh diperbaharui. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada kami. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan, kuasa Tuhan saja yang kiranya menyempurnakan sehingga hati, pikiran, hidup kami terarah semata-mata hanya kepada Tuhan Allah saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam suatu percakapan imajiner antara setan dan Tuhan, terjadi percakapan berikut. Setan berkata, "Dengan alasan COVID, aku berhasil menutup gerejamu." Lalu Tuhan menjawab, "Kamu keliru. Aku telah membukanya di rumah mereka masing-masing." Kita dapat melihat peniadaan ibadah tatap muka di gereja selama pandemi COVID sebagai suatu kekalahan iman. Gereja kalah dari COVID. Namun kita pun dapat memilih melihatnya dari sudut pandang yang lain. Bentuk ibadah di gereja yang berkumpul dengan teman-teman lain memang tidak bisa dilakukan karena pandemi COVID-19. Tapi, bukankah setiap rumah kita kemudian menjadi gereja? Setiap rumah kita menjadi rumah doa, tempat bersekutu? Sudah 10 bulan ibadah dilakukan dari rumah dan secara online. Kita sempat melakukan ibadah tatap muka di gereja selama 3 bulan. Tapi kemudian kita alihkan kembali dari rumah dan secara online. Bagaimana pengalaman Anda beribadah dari rumah? Ada yang mendapat pengalaman baik, di mana dengan beribadah dari rumah, keluarga menjadi lebih dekat. Setelah ibadah, ada keluarga yang berdiskusi tentang firman yang dikhotbahkan. Meski tidak selalu, tidak setiap minggu dilakukan, tapi ada dilakukan. Ada yang tidak mengikuti ibadah secara online, tapi mengadakan ibadah keluarga, menggunakan fotokopian liturgi khotbah yang dibagikan oleh gereja. Dengan model ibadah ini, anggota keluarga maka mendapat tugas. Ada yang bertugas membaca Alkitab, ada yang bertugas berdoa, ada yang bertugas membacakan khotbah. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, selain pengalaman-pengalaman itu, ada juga ungkapan jenuh beribadah dari rumah. Rasanya ibadah dari rumah tetap tidak sama seperti ibadah dari gereja. Kalau ibadahnya di gereja itu rasanya lebih afdol, ya, lebih mantap. Ada yang merasa aneh beribadah sambil menatap HP, ya, rasanya aneh. Lalu akhirnya memilih tidak usah beribadah. Ada yang mengantuk, tidak bisa konsentrasi. Ada juga yang ketika sedang beribadah, kemudian diganggu. Ada pesan WhatsApp yang masuk, ada telepon yang masuk, koneksi internetnya tersendat-sendat. Loh, kok tahu-tahu berhenti? Kok gambarnya kok muter-muter? Gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita beribadah di rumah ada gangguan dari sekitar. Seperti suara ribut karena tetangga sebelah mungkin lagi bangun, ada suara mesin bor, ada suara palu. Di rumah mungkin juga anak-anak ribut, tidak bisa duduk tenang mengikuti ibadah online. Apalagi kalau kemudian ada tamu datang berkunjung. Sewaktu kita sedang ibadah secara online, bubar sudah. Berhenti aja sudah, gitu ya. Nah, pandemi membuat rumah-rumah kita menjadi gereja. Tapi dalam upaya menjadikan rumah kita sebagai gereja, sebagai tempat kita beribadah, menyembah kepada Tuhan, bukannya tanpa kendala dan persoalan. Jika mengingat segala kendala ini, mungkin kita memilih menunggu COVID-19 berakhir. Tunggulah nanti terus bisa beribadah lagi di gereja. Lah, selama belum reda, ya absen dulu ibadahnya. Nah, jika ini yang ada di benak kita, mungkin pemahaman kita tentang ibadah
itu terlalu berpusat pada tempat saja. Di dalam percakapan perempuan Samaria dan Yesus, persoalan tentang tempat ibadah menjadi percakapan serius. Kita tahu bahwa orang-orang Samaria dan orang Yahudi tidak akur. Mereka sama-sama menganggap yang lain itu kotor, tidak murni dalam mengikut Tuhan. Perbedaan bahkan juga perseteruan antara orang Yahudi dan Samaria nampak pula di dalam pemahaman mereka tentang tempat kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Orang Samaria beribadah kepada Tuhan di Gunung Gerizim. Di atas gunung tersebut dibangun kuil atau tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini dibangun dengan mengacu kepada kitab Taurat versi Samaria. Nah, jadi ada kitab Taurat versi orang Samaria. Di mana di dalam versi Samaria 10 perintah Allah memerintahkan mereka untuk ada perintah untuk membangun altar di Gunung Gerizim yang akan menjadi tempat semua pengorbanan harus dilakukan. Sedangkan orang Yahudi memahami bahwa yang benar di dalam menyembah Tuhan adalah dengan datang ke bait Allah yang terletak di Yerusalem. Nah, ketika persoalan ini diajukan oleh perempuan Samaria, Yesus menolak untuk menanggapi dengan memilih salah satu dari antara dua tempat yang seringkali diperdebatkan ini. Bagi Yesus, menyembah Tuhan tidak terikat pada tempat tertentu. Atau dengan kata lain, dalam menyembah Tuhan, kita mestinya tidak berpusat pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu saja kita membutuhkan tempat yang baik, ya, tempat yang memadai untuk beribadah. Karena itulah gereja dibangun, tempat doa dibuat, ibadah di dalam gereja ditata sedemikian rupa untuk menolong kita dapat beribadah kepada Tuhan. Namun, tempat yang baik, tata ibadah yang baik, iringan musik yang baik, pembacaan litani yang indah, doa yang indah, tidak boleh menjadi pusat dari ibadah atau penyembahan kita. Bukankah itu semua sarana untuk menolong kita beribadah kepada Tuhan? Yang menjadi pusat ibadah kita itu bukan tempatnya, bukan musiknya, bukan pendetanya, melainkan Tuhan. Karena itu Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Kata roh itu dalam bahasa Yunaninya pneuma memiliki beberapa pengertian. Tanda dari kehadiran Allah yang digambarkan seperti angin yang bertiup. Ya, jadi roh itu artinya angin atau nafas dan hidup. Kata ini juga bisa berarti jiwa. Roh itu jiwa yang memberikan hidup kepada tubuh. Roh juga sebagai bagian dari kepribadian manusia. Namun, di dalam konteks pemikiran di ayat ini, penggunaan kata roh nampaknya tidak sedang menunjuk kepada roh manusia. Injil Yohanes sendiri jarang menggunakan kata pneuma atau roh di dalam pengertian roh manusia. Penulis Injil
di dalam Injil Yohanes selalu menggunakan kata ini dalam hubungannya dengan Roh Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Di situ dikatakan Yohanes melihat Roh turun seperti merpati, Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus itu menunjuk kepada Roh Kudus, gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat menyembah dalam Roh itu berarti menyembah di dalam Roh Allah. Lalu apa artinya menyembah di dalam kebenaran? Pembahasan tentang kebenaran di dalam Injil Yohanes itu selalu dikaitkan dengan pribadi Yesus. Allah dikatakan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, kita juga dipanggil untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yesus datang ke dunia, di satu pihak dikatakan Dia adalah kebenaran. Itu kita ingat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, di lain pihak juga kita melihat bagaimana Yesus menyaksikan tentang kebenaran. Yohanes pasal 18 ayat 37. Yesus mengklaim bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Injil Yohanes, ajaran Yesus juga sering disebut sebagai kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi memberi petunjuk bahwa kebenaran di dalam perspektif Injil Yohanes bukanlah merujuk kepada sistem filosofi tertentu atau kenyataan kognitif. Gitu ya. Jadi soal satu ajaran atau suatu pemahaman tertentu enggak, atau suatu keadaan yang mana yang dikatakan benar, bukan. Tetapi kebenaran itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Apakah kebenaran itu? Yesus. Nah, jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran ini sama-sama merujuk kepada Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti beribadah yang berpusat kepada Allah. Dalam kesadaran hati dan pikiran kita ini tertuju kepada Allah saja. Untuk itu penting bagi kita, ya, ketika mau beribadah, menyembah kepada Tuhan, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum ibadah. Saya senang ada masukan dari jemaat untuk Bu kami dikasih tahu besok Minggu itu bacaannya apa, lagu-lagunya yang akan dipakai dalam ibadah hari Minggu itu apa. Lu buat apa toh? Nanti saya tak nyepake, gitu ya. Jadi kalau mau ibadah itu nanti ayatnya itu bagiannya sudah dibuka, lalu buku lagunya kalau punya gitu ya, Kidung Jemaat, NKB, PKJ itu nanti sudah ditandai. Oh, ini lagu yang mau dinyanyikan. Ya. Itu berarti ada persiapan untuk beribadah dari rumah. Penting untuk menyiapkan diri sebelum beribadah. Ketika itu dilakukan di rumah, meskipun lewat YouTube, kita jangan melakukannya sama seperti mau tidur, tak nonton YouTube dulu lah, bangun tidur saya tak nonton YouTube lah. Oh, ada kiriman YouTube di grup apa toh? Ibadah itu mestinya dipersiapkan. Sebelum ibadah, ambillah waktu untuk hening, meneduhkan hati dan pikiran kita untuk diarahkan kepada Tuhan. Katakan kepada diri Anda sendiri bahwa pada saat ini saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau beribadah kepada Allah.
Jika Anda beribadah bersama anggota keluarga yang lain, ajak mereka untuk bisa fokus beribadah kepada Allah. Pusat ibadah kami adalah Allah. Nah, karena itu Ibu Bapak, jika di dalam jalannya ibadah, kemudian ada kendala seperti kesalahan teknis gitu ya. Koneksinya kok enggak lancar. Kalau ibadahnya pakai kertas fotokopian, anggota keluarga yang kebagian tugas membaca, mungkin bacanya salah. Atau kalau kita mengikuti ibadah online, mungkin PNJ-nya salah nadanya. Pemusiknya mungkin salah, pengkhotbahnya mungkin salah gitu ya. Dan kita sadar, oh itu kok keliru. Kita mungkin merasa terganggu, lalu muncul perasaan, kok gini sih? Ya. Nah, pada saat seperti itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ingatlah, tujuan ibadah Anda adalah kepada Allah. Kalau Anda ingat, oh ya, saya beribadah itu kepada Allah. Lalu ada kekeliruan. Pengkhotbah yang salah bisa Anda tanya atau konfirmasi tentang kekeliruannya. Anggota keluarga yang salah membacanya bisa dimaklumi tanpa dimarahi. Pemusik yang salah bisa diterima. Ya, mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik walau belum sempurna. Bisa dikasih masukan untuk perbaikan menjadi lebih baik. Nah, ketika ada kendala, ketika ada persoalan yang mengganggu, setiap kita bisa berusaha ataupun juga berusaha memberikan masukan, tetapi setiap masukan itu diberikan di dalam kesadaran semuanya tertuju untuk dapat menyembah kepada Allah saja. Ya, jadi dengan demikian ketika kita beribadah, kita tidak akan kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita. Kenapa? Sebab penyembahan dilakukan tertuju kepada Allah. Maka ketika Anda melakukannya itu di rumah, ingat-ingatlah. Ada yang tidak sempurna, ada yang keliru, ada gangguan, tapi saya lagi mau beribadah kepada Allah. Saya ingat, oh ini ada gangguan, wah mengganggu. Tapi saya ingat, oh ya saya lagi beribadah ini kepada Allah. Saya mengarahkan hati saya kepada Allah. Bapak Ibu, saya teringat pada satu ungkapan yang berkata demikian, gereja bukanlah gedung. Tidak beribadah di dalam gedung gereja bukan berarti tidak beribadah. Dan yang di dalam gedung gereja juga belum tentu sedang beribadah. Menjadi penyembah-penyembah yang dikehendaki Allah adalah yang menyembah Allah tidak berpusat pada tempatnya, tetapi yang mengarahkan hati, pikiran kepada Allah dan melanjutkan kehidupan kesehariannya sebagai peribadahan kepada Allah. Semoga kita dimampukan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saudara-saudara bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Pada saat ini ya Tuhan, kami menundukkan kepala kami bersama-sama. Di waktu kami beribadah ini, kami ingat bagaimana perjalanan kehidupan kami sesungguhnya berjalan di dalam rancangan Tuhan yang besar dan ajaib. Memasuki tahun 2021 ini, kami terus berharap kepada Tuhan. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami untuk senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Di awal tahun ini, kami menundukkan kepala dalam keprihatinan mengingat bencana yang terjadi di berbagai tempat. Banjir, kecelakaan pesawat, tanah longsor, gunung meletus. Kami mengingat ada begitu banyak korban yang mengalami kesulitan karena berbagai bencana ini, lebih-lebih di tengah pandemi ini. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang menjadi korban, mereka yang saat ini sungguh mengalami kesusahan. Kami ingin berdoa, biarlah Tuhan, kami ingin memeluk mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan, agar mereka yang berduka boleh Tuhan kuatkan, agar mereka yang mengalami kehilangan boleh mendapatkan penghiburan. Mereka yang mengalami banyak kehilangan boleh tetap melihat Tuhan yang ada beserta dengan mereka. Kami mau mengulurkan tangan menolong semampu kami, di dalam doa maupun di dalam materi yang kami bisa untuk kami bagikan kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati setiap kami yang sampai saat ini masih terus berjuang bersama-sama untuk bertahan menghadapi di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kami. Tuhan akan memampukan kami bertolong-tolongan, bekerja sama, saling menguatkan. Bagi mereka yang terkena COVID-19, kami doakan mereka bisa sembuh, mereka boleh mendapatkan pemulihan. Dokter, tim medis yang ikut merawat, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan jagai mereka. Setiap orang yang bergumul karena pekerjaan, karena kebutuhan kehidupan keseharian, karena persoalan-persoalan lain ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang sakit. Kami ingat akan Bapak Samuel Hadi Santoso, Bapak Oi Ting Yong, Bapak Obaja. Kiranya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami lain yang kami tidak sebut namanya dalam sakit mereka,
Tuhan akan terus kuatkan, Tuhan akan jamah berikan kesembuhan. Kami mengingat Ibu Rusmin yang berduka karena kehilangan suaminya yang Tuhan panggil pulang pada waktu yang lalu. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan berikan penghiburan kepada Ibu Rusmin sekeluarga. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa beserta dan Engkau menemani kami, supaya kami punya tetap pengharapan, kami punya kekuatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Dalam kekhawatiran, cobalah melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, dan karena itu bersyukurlah. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena pada hari ini, lewat ibadah ini, Tuhan telah satukan kami, sehingga kami bersama saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing, kami dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan, firman yang dapat meningkatkan kekuatan iman kami. Dan Tuhan, lewat doa ini kami juga ingin mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah pimpin jalan kami, Tuhan telah gandeng kami sehingga kami berada dalam jalan yang benar. Dan Tuhan, saat ini sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan, semoga Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga persembahan ini layak untuk dipergunakan
dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.